Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ades Adelia Puspitasari dengan NIM 21108011005 dari program studi Psikologi Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat ibadah dari mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah sebagai penunjang kebutuhan saya dalam pencapaian pembelajaran di mata kuliah ini. Ada 5 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian ibadah, yang kedua ada hakikat ibadah, yang ketiga ada pembagian ibadah, yang keempat ada fungsi ibadah, dan yang terakhir ada prinsip ibadah. Baiklah, dimulai dari pengertian ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab dengan kata ibadatan yang artinya taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan yang zahir maupun yang batin. Kemudian ada dua tokoh yang mendefinisikan ibadah. Yang pertama menurut Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa ibadah adalah cinta dan ketundukan yang sempurna. Cinta dan ketundukan ini ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menurut Ibnu Taimiyah yang mengartikan bahwa ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya ada unsur cinta. Dan unsur cinta ini sangat tinggi apabila di dalamnya terdapat penghambaan diri. Oleh sebab itu, seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali ia mencintai Allah melebihi dari cintanya kepada selain Allah dan menempatkan cinta Allah itu di atas segala-galanya. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar simbol-simbol. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Yang pertama, mengkokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri sendiri, yakni mengkokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada pula Robnya, yaitu Tuhan. Hamba yang beribadah dan Rob yang patut disembah. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Selanjutnya, pembagian ibadah. Ibadah terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ibadah mahdah dan yang kedua ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah ini biasa disebut ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkatan, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu contoh ibadah khusus adalah sholat, zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Contohnya yaitu berdakwah, menuntut ilmu, serta saling tolong-menolong sesama lainnya. Selanjutnya, fungsi ibadah. Fungsi ibadah ini sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi anggota yang menjalankannya. Dan fungsi ibadah ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Fungsi ini dilakukan melalui mukabaroh, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah, dan melalui kudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dari itu ia akan selalu berupaya menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan demikian, sikap ini setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan nasihat atau menerima nasihat. Dan yang keempat, yaitu melatih diri untuk berdisiplin.
Selanjutnya, prinsip ibadah. Ada 6 prinsip dalam beribadah. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah. Prinsip ini menjadi yang paling utama karena penyembahan dilakukan semata-mata hanya untuk mengesahkan Allah. Dan yang kedua, tanpa perantara. Artinya, orang yang hendak beribadah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapapun atau apapun. Yang ketiga, harus ikhlas. Prinsip ini dilakukan karena dalam beribadah, motifnya harus murni hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Artinya, dalam beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Dan yang keenam, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan Allah itu sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar batas kemampuan hambanya. Dari pemaparan materi yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya dengan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.